Shalom, anak-anak muda. Di waktu yang baik ini saya coba berbagi hal yang sangat menarik, yaitu cara menghadapi pacar cuek dan tidak romantis. Tentunya semua orang menginginkan hubungan yang romantis, termasuk saya. Semua orang menginginkan romantis. Namun bagaimana apabila ternyata pacar kita orangnya bawaannya cuek? Ini yang beberapa kali saya dapat pertanyaan, baik di kolom komentar, baik di WhatsApp saya, baik di Instagram, bertanya seputar menghadapi pacar yang cuek. Nah, saya berharap apa yang coba saya bagikan ini membantu para teman-teman muda, sehingga hubungan yang kau bangun adalah hubungan yang berhasil, diberkati Tuhan dan jadi berkat untuk banyak orang. Oke? So, berikut cara menghadapi pacar cuek dan tidak romantis. Yang pertama, tetaplah tenang dan santai. Jangan berpikir yang aneh-aneh. Tidak menjadi patokan kalau cuek udah pasti enggak romantis. Itu keliru. Sebab begini, cowok yang kelihatannya cuek punya cara tersendiri untuk menunjukkan keromantisannya. Jangan mau berharap dia ngomong say I love you, ngomong aku cinta padamu, maunya tiap hari diomongin. Udah beda. Cowok cuek punya cara tersendiri untuk menunjukkan sayangnya, untuk menunjukkan keromantisannya. Ya, salah satunya dia bertanggung jawab. Dia nggak aneh-aneh. Dia memberikan yang terbaik. Dia berkorban. Ada banyak hal yang cowok cuek atau pacar cuek lakukan dan menunjukkan bahwa itulah keromantisannya. Jadi yang pertama, tetaplah tenang, santai, jangan berpikir yang aneh-aneh. Itu yang pertama. Yang kedua adalah saat makan, ya, saat kalian makan bareng, disitulah saat komunikasi yang baik. Artinya suasananya lagi nyantai sembari makan, ya, ngobrol lah dari hati ke hati, ya, sambil menyampaikan apa sih kerinduanmu, apa sih yang kamu pikirkan. Dan saya percaya cowok yang cuek, sekalipun dia cuek, kalau dia ngobrol ke kamu, kalau dia dewasa, pasti enak diajak ngobrol, ya. Jadi pesan saya, ambillah momen yang tepat untuk kemudian ngobrol dengan dia. Jangan lagi dia kesal, jangan lagi dia jengkel, kamu ajak ngobrol di situ kurang tepat, ya. Jadi lihatlah suasana hatinya, sembari makan, nyantai, ngobrol lah dengan dia dari hati ke hati. Itu cara menghadapi yang kedua, ya. Nah, kemudian yang ketiga adalah jangan terlalu sering menghubungi dia, apalagi tanda petik kamu terkesan agresif. Karena cowok cuek ya kayak gitu memang bawaannya dia. Kalau kamu terlalu istilahnya membobardir lah kira-kira, ya, terlalu agresif, terlalu mengejar, justru yang capek kamu sendiri, yang jenuh, yang jengkel kamu sendiri. Kalau dia, ya memang gitu bawaan dia. Jadi jangan terlalu sering menghubungi, dalam arti jangan sampai sehari setiap menit chat, terus maunya dibalas. Nanti kamu yang jadi kecewa, ya. Jadi pesan saya yang ketiga, tetap komunikasi lancar, tapi jangan terlalu sering menghubungi dia, ya. Itu yang ketiga. Yang keempat adalah coba diamkan beberapa hari ke depan. Ya, kalau memang kamu selama ini tulus memperhatikan dia, tulus peduli sama dia, maka waktu kamu mendiamkan dia 1-2 hari,
pasti dia akan kecarian. Orang terbiasa kok dapat perhatian, orang terbiasa kok dia dipedulikan. Tiba-tiba itu nggak ada. Perhatian itu dia nggak dapat, kepedulian itu dia nggak dapat. Nah, nanti di situ dia akan kecarian. Di situ momen yang tepat juga untuk kemudian kamu bercerita dari hati ke hati, untuk kamu sekalian memberikan pelajaran sama dia bahwa sebenarnya nggak enak dicuekin. Nah, di situ kamu bisa menyampaikan satu pembelajaran yang penting. Itu yang keempat. Nah, kemudian yang kelima adalah sampaikan sejujurnya apa yang ada di hatimu dan apa yang menjadi keinginanmu. Karena kadang orang, kesalahan banyak orang ya, dia pengen pasangannya itu peka. Ya bagus kalau peka. Nah, bagaimana kalau kemudian pasangannya gak peka? Dan kita gak bisa paksakan kamu peka dong. Gak bisa paksakan. Untuk itu kalau ada momentum, waktu yang pas untuk ngobrol, suasana hati juga yang bagus, maka sampaikanlah apa sebenarnya yang ada di hatimu dan sampaikanlah keinginanmu. Itu sangat-sangat efektif. Itu yang kelima. Nah, kemudian yang keenam adalah coba cari tahu apa alasan dia, kenapa orang ini cuek, kenapa dia nggak romantis. Siapa tahu dia punya masa lalu yang kelam, yang dulu dia sangat romantis, yang dulu dia sangat memperhatikan pasangannya, tiba-tiba diselingkuhin dianya. Jadi dia kayak bisa jadi dia kepahitan, kecewa, dan bentuk pembalasan dia di masa lalu dia balas juga. Sekarang dia cuek, dia nggak peduli. Bisa jadi itu, bisa jadi. Untuk itu ceritalah ke dia, sampaikan ke dia bahwa kamu bukan orang yang seperti di masa lalunya dia. Siapa tahu di situ dia berubah. Itu yang keenam. Nah, kemudian yang ketujuh adalah carilah kesibukan. Jadi teman-teman muda, carilah kesibukan supaya engkau tidak terlalu fokus ke dia. Karena kalau kau terlalu fokus ke dia, ya disitulah nanti kamu mengharapkan dia mengisi kekosonganmu, kamu mengharapkan dia pengertian, kamu mengharapkan dia ini itu, dia ini itu. Itu yang akan buat kamu jadi kayak berharap, tapi gak seperti yang kamu harapkan. Nah, untuk itu carilah kesibukan, ya, supaya waktumu bisa maksimal. Itu yang ketujuh. Nah, kemudian yang kedelapan adalah jadilah pribadi yang sabar. Ya, namanya cuek, kalau nggak sabar ya repot. Namanya orangnya cuek. Tapi saya percaya secuek-cueknya pacarmu, pasti dia bisa menilai. Kesabaranmu pasti dia bisa nilai. Dan tanpa kamu kesadari, dia sebenarnya menilai kamu, dia sebenarnya bangga sama kamu, dia sebenarnya sayang banget sama kamu. Karena dia pasti kamu orangnya sabar. Nah, itu yang kedelapan. Nah, kemudian yang kesembilan adalah jika dia pasif, orang kan cuek pasti pasif, kamu yang harus lebih aktif. Tapi ingat, aktif di sini bukan juga aktif yang kamu mengabaikan harga dirimu. Aktif di sini bukan berarti kamu jadi kelihatan rendah, enggak ya. Tapi kamu punya cara-cara yang elegan. Itu yang kesembilan. Nah, kemudian yang kesepuluh adalah jangan terlalu memaksakan keinginanmu. Karena kalau kamu paksakan keinginanmu sama pacarmu yang cuek, ya dia cuek, kamu mengharapkan dia menaruh perhatian, nanti kamu kecewa. Ya, sekalipun kamu bisa menyampaikan, tapi ingat, carilah momentum yang tepat. Untuk itu jangan memaksakan keinginanmu supaya dia ikuti. Karena tiap orang beda prinsip, beda cara pandang. Karena belum tentu keinginanmu itu yang terbaik. So, jangan terlalu memaksakan. Dan yang terakhir, terimalah dia apa adanya, atau ya putus. Ngapain kamu jalin hubungan dengan seseorang yang kemudian kamu gak terima dia apa adanya? Karena setiap orang punya kekurangan, setiap orang punya kelemahan.
Jadi kita mesti belajar menerima semua kekurangan dan kelemahannya, sembari sama-sama belajar. Tapi kalau kemudian kamu nggak terima, ya ngapain kamu lanjutin? Supaya kamu jangan buang-buang waktu. Dan saya percaya kalau beberapa cara ini teman-teman terapkan, tapi dengan penuh kesabaran, percayalah ini akan sangat efektif untuk kemudian dia menjadi romantis ke kamunya. Ini yang boleh saya bagikan. Saya berharap ini membantu dan memberkati teman-teman muda. Hari ini hari yang luar biasa, hari yang penuh dengan mujizat dan berkat-berkat Tuhan. God bless you.